Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya lagi Irjan Elal Ulia. Selamat malam saya ucapkan dari Kabupaten Banyuwangi. Saya sekarang sudah berada di stasiun paling ujung timur di Pulau Jawa, yaitu di Stasiun Ketapang, teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan naik sebuah kereta api baru, yaitu kereta api Blambangan Express secara full trip dari Stasiun Ketapang menuju ke Stasiun Semarang Tawang. Bagaimana keseruannya? Mari ikutin perjalanan saya. Saya sekarang sudah berada di dalam stasiun Ketapang dan berada di peron 1, teman-teman. Ini rangkaian kereta api Blambangan Express yang saya naiki belum dipersiapkan di stasiun Ketapang, masih berada di depo kereta. Habis ini bakal dilangsir dari depo kereta menuju ke tempat pemberangkatan, biasanya di jalur 1 stasiun Ketapang. Nah, stasiun Ketapang ini merupakan dulunya namanya Stasiun Banyuwangi Baru, teman-teman. Tetapi sekarang namanya sudah berganti menjadi Stasiun Ketapang. Letaknya juga dekat banget dengan Pelabuhan Ketapang. Jadi teman-teman apabila ingin nyebrang ke Bali, bisa banget keluar dari stasiun, jalan kaki, sebentar aja udah tiba di Pelabuhan Ketapang, lanjut bisa nyebrang menuju ke Pelabuhan Gilimanuk di Kabupaten Jemberana, teman-teman. Oke, ini sudah terlihat ya, rangkaian kereta api Blambangan Express segera dipersiapkan. Mari kita video terlebih dahulu, teman-teman. Yang berada di sebelah kiri saya ini merupakan rangkaian kereta api Blambangan Express, teman-teman. Ini rangkaian kereta api Blambangan Express merupakan bekasan dari rangkaian kereta api Mutiara Timur yang memiliki relasi stasiun Ketapang menuju ke stasiun Yogyakarta. Kereta api Blambangan Express itu memiliki dua kelas ya, teman-teman. Kelas eksekutif ditambah dengan ekonomi. Ekonominya di sini itu menggunakan ekonomi armada yang dimiliki oleh Kementerian Perhubungan atau Kemenhub, teman-teman. Kereta api Blambangan Express itu baru banget diresmikan, wacananya tuh udah lama banget ya, teman-teman. Tetapi baru terrealisasi kemarin tanggal 2 Desember tahun 2022. Dan pada hari ini saya berkesempatan naik kereta api Blambangan Express seminggu setelah peresmiannya, teman-teman. Oke, gaskan kita coba ya. Beberapa waktu yang lalu ada kereta api baru di Indonesia. Kereta api tersebut menghubungkan daerah Tapalkuda di Jawa Timur seperti Banyuwangi, Jember, Probolinggo dengan daerah di jalur kereta api pantai utara seperti Lamongan, Bojonegoro, Blora, dan Semarang, menjadikannya kereta api pertama yang menghubungkan jalur timur dan utara kereta api di Pulau Jawa. Nama kereta api tersebut adalah kereta api Blambangan Express dengan rute Ketapang Semarang Tawang PP. Kereta api ini memiliki dua kelas, yaitu eksekutif dan ekonomi. Rutenya juga lumayan unik nih. Di kota Surabaya bakal melewati jalur tembus atau shortcut dari stasiun Surabaya Gubeng menuju ke stasiun Surabaya Pasar Turi. Saya memesan tiket kereta api Blambangan Express ini menggunakan aplikasi tiket.com. Pilihan kereta api dan kelasnya di sini lengkap banget. Apabila memesan tiket kereta api, jangan lupa juga menggunakan kode promo INUTREN. Bakal ada diskon 10% dengan potongan sampai 50.000 dengan minimum transaksi 200.000. Kode ini berlaku hingga tanggal 31 Desember 2022 ya, teman-teman. Ayo gunakan kodenya sekarang. Syarat dan ketentuan bisa diperiksa di kolom deskripsi ya, teman-teman. Calon penumpang kereta api Blambangan Express dari stasiun Ketapang ini lumayan rame ya, teman-teman. Ditambah lagi kereta api Blambangan Express tersedia tarif khusus juga menuju ke Jember, Surabaya Gubeng, dan Surabaya Pasar Turi, teman-teman.
Pada kesempatan kali ini, saya akan naik kereta api Blambangan Express, itu berada di Eksekutif 1. Dan notabene, Eksekutif 1 pada hari ini tepat berada di belakang lokomotif, teman-teman. Jadi, kurang lebih selama beberapa jam ke depan, saya bakal mendengarkan deru lokomotif ditambah dengan semboyan 35 dari lokomotifnya. Kereta api Blambangan Express itu membawa 4 kereta eksekutif ditambah dengan 3 kereta ekonomi, 1 kereta makan ditambah 1 kereta pembangkit. Untuk rutenya sendiri, itu dari Ketapang menuju ke Banyuwangi Kota, menuju ke Jember, menuju ke Bangil, menuju ke Surabaya Gubeng. Dari Surabaya Gubeng itu lanjut, teman-teman, menuju ke stasiun Surabaya Pasar Turi, Cepu, sampai ke tujuan akhirnya yaitu di stasiun Semarang Tawang. Seperti inilah tampilan di eksekutif kereta api Blambangan Express, teman-teman. Di sini kursinya menggunakan ala-ala stainless steel ya warnanya, dan di sini itu menggunakan kursi yang tinggi bekasan dari kereta api Argo Bromo Anggrek yang lama, teman-teman. Dan untuk kacanya sendiri itu model pesawat ya, kaca kecil-kecil seperti ini atau disebut juga kaca retrofit. Yang nambah kesan mewahnya di sini tuh macam ada hiasan lampunya, teman-teman. Jadi keren banget apabila di set menjadi mode malam, harapannya lampu tengah ini dimatikan, yang nyala bagian ini doang, teman-teman. Itu bakal kelihatan mewah banget. Dan untuk fasilitasnya langsung tersedia footrest yang bisa diatur ketinggiannya, teman-teman. Ada kantung untuk menaruh barang atau botol, ada kresek untuk mengumpulkan sampah, ada meja kecil untuk menaruh barang atau botol, ada stop kontak untuk mengisi daya, dan pastinya di sini reclining seat ditambah dengan meja lipat untuk makan ataupun bekerja, teman-teman. Ditambah dengan model tirai seperti ini. Oke, mantap banget. Kereta api Blambangan Express ini bakal diberangkatkan dari stasiun Ketapang itu sekitar pukul setengah 8 malam, dan jadwal tiba di stasiun Semarang Tawang itu kurang lebih pukul 5:44. Dalam perjalanannya dari Ketapang menuju ke Surabaya, sebelum kita memasuki jalur double track, kita akan beberapa kali mengalah bersilang, seperti mengalah bersilang dengan kereta api Sri Tanjung di stasiun Banyuwangi Kota, mengalah bersilang dengan kereta api Tawang Alun di stasiun Kalisat, mengalah bersilang dengan sesama kereta api Blambangan Express di stasiun Pasuruan, mengalah bersilang dengan kereta api Wijaya Kusuma di stasiun Bangil, teman-teman. Mari kita lihat ya nanti momennya seperti apa. Semoga dapat semua, teman-teman. Mantap. Uniknya rangkaian kereta eksekutif di kereta api Blambangan Express, di sini rangkaian eksekutifnya itu menggunakan rangkaian eksekutif modifikasi bekasan dari kereta bisnis, teman-teman. Nah, di sini hanya tersedia sekitar 48 seat. Apabila untuk eksekutif itu biasanya kan 50 seat, teman-teman. Di sini cuma 48 penumpang ya, teman-teman. Nah, di sini uniknya itu tidak ada seat nomor 13. Dan di kereta eksekutif ini itu juga tidak ada kursi single seat, teman-teman. Biasanya kursi single seat kan nomor 1C ataupun 13B. Tetapi ini digabung, teman-teman. Jadi ada 1A, B, C, D seperti itu, teman-teman. Dan mengorbankan baris ke-13 seperti ini, teman-teman. Enaknya apabila kita duduk di seat ujung itu legroomnya lega banget, teman-teman. Ditambah lagi di rangkaian kereta eksekutif kereta api Blambangan Express ini juga menyediakan space untuk bagasi. Jadi apabila teman-teman ingin menaruh barang seperti itu, bisa banget. Coba, legroomnya lega banget kan apabila di ujung, teman-teman. Seperti itu. Lokomotif dinas kereta api Blambangan Express pada hari ini adalah CC 2018353 di Poindok JR atau Jember, teman-teman. Jadi lokomotifnya itu di bawah naungan dari daerah operasi 9 Jember. Untuk di Poindok, dari kereta yang digunakan oleh kereta api Blambangan Express ini itu di bawah naungan daerah operasi 9 Jember juga, teman-teman, di Poindok KTG atau Ketapang. Untuk toiletnya, teman-teman, itu tidak dibedakan mana toilet pria, mana toilet wanita, dan ternyata ini keren banget toiletnya, teman-teman. Menggunakan ornamen keramik seperti ini. Macem naik kereta kelas priority, teman-teman. Di sini ada wastafel kecil, ada pengharum ruangan, ada sabun, ada hand dryer, teman-teman. Ditambah dengan ornamen lampu seperti ini. Ada tempat sampah, ada kloset duduk, ada tisu, teman-teman. Ini space-nya luas banget, keren ya.
saya berkesempatan untuk mencoba K108619 atau eksekutif yang mulai berdinas pada tahun 1986 di Pondok KTG. Di sini sebetulnya yang mulai berdinas pada tahun 1986 adalah rangkaian bisnisnya dulu teman-teman. Untuk eksekutif modifikasi seperti ini itu sebetulnya terjadi pada tahun 2014 dan tahun 2015-an teman-teman. Di sini berat kosongnya mencapai 35,5 ton. Nah, ada tulisan F48. F merupakan trademark kereta api. Jadi rangkaian kereta api Blambangan Express bisa sampai kecepatan maksimal 120 km per jam. 40 merupakan berat maksimal 40 ton. 8 merupakan jenis bogi atau roda yang digunakan menggunakan jenis bogi K8. Mari kita lihat kereta makannya seperti apa teman-teman. Nah, kereta makannya ini terletak di antara perbedaan kelas ya. Jadi di antara kelas eksekutif dengan kelas ekonomi. Jadi di sini tersedia kursi ditambah dengan meja untuk penumpang. Jadi penumpang bisa menikmati makanan ataupun bekerja di sini teman-teman. Jadi berhadapan-hadapan seperti ini. Dan di sana ada mini pantry, tempat untuk prama atau pramugari berdagang teman-teman. Di dalam sini juga tersedia stop kontak untuk mengisi daya ya teman-teman. Nah, kerennya di sini juga tersedia musola. Jadi teman-teman bisa menunaikan kewajiban di sini. Disediakan sandal untuk berwudu, ditambah ada mukena, ada sarung, ada sajadah teman-teman. Dan di sini merupakan ruang untuk kru teman-teman. Ini ruang untuk kondektur. Kita menuju ke belakang. Fasilitasnya seperti ini, kursi tegak berhadapan-hadapan, tetapi hanya untuk 2 penumpang teman-teman. Dan enaknya di sini mejanya itu gede banget ya. Jadi bisa untuk menaruh makan atau barang-barang lebih. Di sini juga ada tirai. Ditambah dengan stop kontak untuk mengisi daya, ada gantungan dan ada kresek untuk mengumpulkan sampah teman-teman. Kelas ekonomi di kereta api Blambangan Express itu menggunakan ekonomi Kemenhub dan di sini konfigurasi seatnya adalah 2-2 berhadapan teman-teman. Dan apabila teman-teman naik ekonomi seperti ini, kalau menurut saya legroomnya lebih lega daripada K3 atau ekonomi yang tempat duduknya itu 106 tempat duduk atau 23 berhadapan. Di sini dalam satu kereta hanya tersedia 80 kursi untuk penumpang teman-teman. Ini dia peta rute dari kereta api Blambangan Express. Dari Ketapang kita akan berhenti di stasiun Banyuwangi Kota, Rogo Jampi, Kalistel, Kalisa, Jember, Tanggul, Probolinggo, Pasuruan, Bangil, Sidoarjo, Surabaya Gubeng, Surabaya Pasar Turi, Lamongan, Bojonegoro, Cepung, Rombo, dan tujuan akhirnya stasiun Semarang Tawang. Nah, kerennya kereta api Blambangan Express ini berjalan langsung di 3 stasiun besar di daerah operasi 9 Jember. Yang pertama ada di stasiun Temuguruh, stasiun Kalibaru, dan stasiun Rambi Puji teman-teman. Di stasiun Banyuwangi juga lagi ada kereta ukur jalan rel dan LAA yang baru ya teman-teman. Di sini lagi stabling di jalur 5 stasiun Ketapang teman-teman. Sudah puas review semuanya teman-teman dari kereta api Blambangan Express di stasiun Ketapang. Jadi ini kita tinggal menunggu jadwal keberangkatan kereta api Blambangan Express. Kurang lebih masih ada waktu sekitar 10 menit teman-teman. Keberangkatannya tepat pada pukul setengah 8 malam atau 19:30 waktu Indonesia Barat. Pukul setengah 8 masih kurang sekitar 8 menit teman-teman. Tetapi di sini sinyal keberangkatan di stasiun Ketapang untuk kereta api Blambangan Express sudah ngangkat ya teman-teman. Kereta api yang wacananya itu udah santer banget muncul beberapa tahun terakhir akhirnya terrealisasi kemarin teman-teman. Tanggal 2 Desember tahun 2022. Kereta api Blambangan Express itu menjadi kereta pertama yang menghubungkan ujung timur Pulau Jawa menuju ke jalur utara kereta api di Pulau Jawa teman-teman. Ketapang, Semarang. Mantep banget. Oke, karena ini segera diberangkatkan dari stasiun Ketapang, mari kita masuk ke dalam kereta. Gasken. Teman-teman denger lagu nada seperti itu nggak teman-teman? Itu judulnya Lumbung yang menjadikannya lagu khas nada kedatangan di daerah Banyuwangi ini teman-teman. Menggunakan instrumental angklung ya. Dan macam kecapi seperti itu.
kereta api Blambangan Express yang saya naiki sudah berangkat dari stasiun Ketapang. Ini langsung disambut oleh trotol lokomotif yang menggelegar teman-teman. Karena saya duduk di seat nomor 10 di eksekutif 1, tepat berada di belakang lokomotif. Dan untuk di seat 10 sendiri apabila dari Ketapang menuju ke Semarang itu berada di barisan depan teman-teman. Bener-bener semboyan 35-nya khas Divre dan throttle-nya itu loh ergesem banget teman-teman. Mantap. Sudah tiba di pemberhentian pertama dari kereta api Blambangan Express, yaitu di stasiun Banyuwangi Kota teman-teman. Dulunya stasiun ini namanya adalah stasiun Karangasem. Stasiun Banyuwangi Kota menjadi stasiun di Kabupaten Banyuwangi yang letaknya dekat dengan pusat Kabupaten Banyuwangi. Di sini yang naik rame banget teman-teman. Baru banget berangkat kita udah berhenti di sini teman-teman untuk menaikkan penumpang sekaligus untuk mengalah bersilang dengan kereta api Sri Tanjung dari stasiun Lempuyangan tujuan akhir stasiun Ketapang. Baru banget berangkat udah ngalah bersilang, dan ngalah bersilangnya itu dengan kereta ekonomi lagi. Wadaw! Bekas papan nama stasiun Karangasem teman-teman. Jadi dulunya di sini namanya stasiun Karangasem, sekarang sudah berganti menjadi stasiun Banyuwangi Kota. Stasiun Ketapang dulunya namanya stasiun Banyuwangi Baru. Kereta api Sri Tanjung akan segera masuk di stasiun Banyuwangi Kota ini teman-teman. Uniknya, lokomotif dari kereta api Sri Tanjung ini bakal berposisi hidung panjang atau long hood. Karena kereta api Sri Tanjung itu terjadi proses perpindahan posisi lokomotif di stasiun Surabaya Kota. Kereta api Sri Tanjung berada di jalur 1, kereta api Blambangan Express berada di jalur 2. Habis ini kereta api Blambangan bakal segera diberangkatkan kembali dari stasiun Banyuwangi Kota. Nah, seperti yang sudah saya bilang teman-teman, para penumpang itu banyaknya berada di stasiun Banyuwangi Kota ya. Terbukti dengan penumpang kereta api Sri Tanjung itu banyak banget yang turun di sini. Lepas dari stasiun Banyuwangi Kota menuju ke Ketapang itu pasti kosong teman-teman, udah kosong melompong. Lepas dari stasiun Banyuwangi Kota, saya merasa lapar banget. Tepat pada pukul 8 malam. Pas banget nih, pramugari yang bertugas itu lagi keliling untuk menjajankan dagangannya, teman-teman. Di sini saya membeli salah satu menu di kereta ini, teman-teman. Di sini support by Vivi Catering ya. Jadi kerjasama dengan Vivi Catering, ada ayam bakar bumbu tradisional. Harganya 38.000. Dan seperti ini tampilannya teman-teman, menarik banget ya. Ada ayam bakarnya, ada orek tempe di sini, ada selada, ditambah timun, sambal, nasi dengan kerupuk teman-teman. Mari kita coba ya. Harga 38.000 kalau menurut saya di dalam kereta worth it sih. Dari segi harga, dari segi rasa belum tahu. Kita coba gaskan. Seperti ini tampilannya teman-teman. Udah saya tuang-tuang ya. Jadi saya ingin mencobanya seperti apa rasanya. Nasinya enak teman-teman, kunel, bukan nasi es batu. Kita coba kerupuknya. Kerupuknya menggunakan kerupuk udang, enak. Kita coba ayam bakarnya. Ayam bakarnya ini sebenarnya udah dilapisi sambal seperti itu, tetapi kita juga ditambah sambal ekstra, kelihatannya sambal terasi deh. Apabila tidak memakai sambal ini teman-teman, sebetulnya udah enak. Jadi kalau menurut saya pribadi, untuk dari segi rasa, saya kasih nilai 8,5/10 teman-teman. Cocok untuk makan malam juga, mantap. Seperti biasa teman-teman, langsung dibagikan juga whole ticket. Jadi whole ticketnya di sini isinya ada tisu basah antiseptik ditambah dengan masker. Karena ini perjalanan malam teman-teman, kita juga mendapatkan selimut ya. Oke, saatnya untuk menikmati perjalanan. Perjalanan masih panjang banget. Jarak tempuh dari Ketapang menuju ke Semarang Tawang itu kurang lebih 640 km dan bakal ditempuh kurang lebih 10 jam 14 menit teman-teman.
Apabila ini perjalanannya siang hari teman-teman, bakal lebih keren lagi ya. Karena kenapa? Di peta antara Banyuwangi menuju ke Surabaya, perjalanan kereta api bakal melewati dua terowongan, yaitu terowongan Merawan dan terowongan Garahan. Sayang banget ini malam hari, nggak kelihatan apa-apa ya. Padahal di sisi lain, selain kita melewati terowongan, kita juga bakal disuguhi pemandangan yang keren banget, indah banget teman-teman. Bisa dibayangin kan apabila kita melewati terowongan Merawan dan stasiun Merawan waktu pagi atau siang hari teman-teman. Terowongan Merawan sendiri merupakan terowongan terpanjang yang ada di daerah operasi 9 Jember, dan stasiun Merawan juga menjadi stasiun tertinggi yang terletak di daerah operasi 9 Jember. Letak ketinggian dari stasiun Merawan adalah sekitar 524 meter di atas permukaan laut teman-teman. Makanya tadi sebelum melewati terowongan Merawan dan stasiun Merawan, throttle lokomotifnya mengderu terus ya teman-teman, karena kita dalam posisi menanjak. Lepas dari terowongan Merawan, kita dalam posisi turun teman-teman. Sudah tiba di stasiun Kalisat teman-teman, dan kita sudah memasuki Kabupaten Jember. Di sini kita akan mengalah bersilang dengan kereta api Tawang Alun, kereta api ekonomi lagi dari stasiun Malang Kota Lama, tujuan akhir stasiun Ketapang teman-teman. Kereta api Blambangan Express yang saya naiki di stasiun Kalisat itu masuk di jalur 3. Di jalur 1 stasiun Kalisat ada lori motor teman-teman, biasanya digunakan oleh petugas PT KAI untuk inspeksi atau mengecek jalur rel kereta api ya teman-teman, seperti relnya, bantalan relnya, jembatan atau terowongan seperti itu teman-teman. Semua kereta api penumpang yang lewat stasiun Kalisat itu wajib berhenti teman-teman. Sekaligus stasiun Kalisat itu menjadi tempat batu balas ya di daerah operasi 9 Jember teman-teman. Jadi apabila ada pengiriman batu balas itu pengambilannya dari stasiun Kalisat sini. Kereta api Blambangan Express Ketapang Semarang, satu-satunya kereta api yang menghubungkan Banyuwangi dengan Semarang. Kereta api Tawang Alun Malang Kota Lama Ketapang, satu-satunya kereta api yang menghubungkan Banyuwangi dengan Malang teman-teman. Yang diberangkatkan terlebih dahulu dari stasiun Kalisat adalah kereta api Tawang Alun dari Malang Kota Lama menuju ke Ketapang teman-teman. Oke, semboyan 35 dari masinis.
Kereta api Tawang Alun berangkat dari stasiun Kalisat dari jalur 2. Ini di dalam eksekutif kereta api Blambangan Express bener-bener dingin banget ya. Ngeri. Termometernya aja menunjukkan 19,9 derajat teman-teman. Bahkan tadi itu nyampe 19,1. Bener, ini dingin banget asli. Sudah tiba di pusat dari daerah operasi 9, yaitu di stasiun Jember teman-teman. Seperti biasa apabila kereta api lewat stasiun Jember, itu yang naik rame banget. Untuk kereta api Blambangan Express sendiri, dari Jember menuju ke Surabaya, itu penikmatnya atau pelanggannya itu rame banget ya. Karena untuk perjalanan malam itu jarang banget pilihan kereta api dari Jember menuju ke Surabaya teman-teman. Satu-satunya ya cuma Blambangan Express sendiri. Sebelumnya apabila yang berjalan Mutiara Timur, satu-satunya pilihan ya cuma Mutiara Timur teman-teman. Ini kereta api Blambangan Express yang saya naiki masuk di jalur 2 stasiun Jember. Di stasiun Jember juga terjadi proses pergantian masinis teman-teman. Saking dinginnya di dalam eksekutif teman-teman, kacanya sampai ngembun ya. Coba lihat dah, bener-bener ngembun parah teman-teman. Makanya dari tadi pengen ngerekam dari sini itu nggak kelihatan apa-apa keluar teman-teman. Ini coba ngembun nggak kelihatan apa-apa nih. Ke dalam aja nggak kelihatan nih. Stasiun Jember sendiri teman-teman itu menjadi terminus untuk beberapa kereta api seperti kereta api Logawa menuju ke Purwokerto, kereta api Ranggajati menuju ke Cirebon, dan kereta api Pandanwangi menuju ke stasiun Ketapang teman-teman. Stasiun Jember sendiri itu juga tersedia dipo lokomotif dan ada dipo kereta juga, tetapi dipo keretanya di sini hanya subdipo. Untuk dipo lokomotif itu merupakan dipo induk ya teman-teman, dipo induk JR atau Jember. Dicek juga nih rangkaian kereta api Blambangan Express setelah melewati jalanan yang naik turun berkelok-kelok teman-teman, melewati jalur pegunungan ya. Dicek menggunakan termogan. Nah teman-teman, di sana ada beberapa rangkaian kereta api di stasiun Jember ini teman-teman. Ini masih dibersihkan dan dipersiapkan untuk keberangkatan besok pagi ya, baik kereta api Pandanwangi, kereta api Logawa, dan kereta api Ranggajati teman-teman. Sudah berangkat kembali dari stasiun Jember dan ini waktu menunjukkan pukul 10 malam lebih 5 menit teman-teman. Biasanya apabila mulai dari pukul 10 malam itu kelas eksekutif yang bisa diset menjadi mode malam itu dijadikan mode malam. Untuk kereta api Blambangan Express yang saya naiki itu bisa diset menjadi mode malam ya teman-teman. Seperti harapan saya, lampu utama di bagian tengah itu dimatikan, yang dinyalakan hanya lampu aksesoris yang berada di dekat jendela bagian atas teman-teman. Jadi syahdu banget dan cocok banget untuk tidur menikmati perjalanan teman-teman. Lampu utama dimatikan, lampu di bagian pinggir ini dinyalakan teman-teman. Tetapi sayang apabila teman-teman duduk di kursi ujung, lampu di
di dekat bordes itu masih dinyalakan, jadi cukup terang nih teman-teman. Tetapi apabila teman-teman duduk di bagian tengah itu cocok banget ya, cocok banget untuk tidur dan mantap banget mode malam di kereta api Belambangan Express ini. Sudah berjalan langsung di stasiun Rambi Puji, menjadikan kereta api Belambangan Express satu-satunya kereta api yang berjalan langsung di stasiun tersebut untuk kereta api penumpang teman-teman. Karena ini perjalanan masih panjang banget, mari kita tidur sejenak ya. Karena di sini sudah di-set menjadi mode malam, sudah dibagikan selimut juga teman-teman. Ini cocok banget untuk istirahat terlebih dahulu. Selimutnya masih disegel dan wangi banget. Seperti biasa, selimutnya ini lumayan tebal dan gede juga teman-teman. Jadi cocok apabila digunakan seperti ini. Sampai menutupi kepala, sampai menutupi muka juga boleh teman-teman. Tergantung selera. Saatnya tidur terlebih dahulu. Tiba di stasiun Pasuruan dan bertemu dengan sesama kereta api Belambangan Express teman-teman. Ini kereta api Belambangan Express dari stasiun Semarang Tawang, tujuan akhir stasiun Ketapang. Dan kereta api Belambangan Express yang dari Semarang itu datang terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, ini diberi tanda bahwa para penumpang kereta api Belambangan Express dari stasiun Semarang Tawang untuk segera naik, karena kereta api Belambangan Express menuju ke Ketapang itu segera diberangkatkan dari stasiun Pasuruan. Diberangkatkan kembali dari stasiun Pasuruan, dan satu peta dari stasiun Pasuruan pemberhentian selanjutnya untuk kereta api Belambangan Express adalah di stasiun Bangil. Sebelum kita memasuki stasiun Bangil, kita akan berpindah daerah operasi teman-teman ya. Jadi kita keluar dari daerah operasi 9 dan masuk ke daerah operasi 8 Surabaya. Di stasiun Bangil sendiri kita juga bertemu dengan jalur kereta api dari arah Malang ya teman-teman. Secara normal kita akan bertemu dengan kereta api Wijaya Kusuma dari stasiun Cilacap, tujuan akhir stasiun Ketapang di stasiun Bangil teman-teman. Sudah tiba di stasiun Bangil dan di sini kita sudah ditunggu oleh rangkaian kereta api Wijaya Kusuma dari stasiun Cilacap, tujuan akhir menuju ke stasiun Ketapang teman-teman. Kereta api Wijaya Kusuma masuk di jalur 2 dan kereta api Belambangan masuk di jalur 3. Saat ini kita sudah memasuki daerah operasi 8 Surabaya ya teman-teman. Ini kereta api Wijaya Kusuma persiapan berbelok untuk menuju ke arah ke kiri memasuki daerah operasi 9 Jember. Karena tujuan akhirnya untuk kereta api Wijaya Kusuma itu sama dengan kita, yaitu menuju ke stasiun Ketapang ya teman-teman. Bedanya rute kereta api Belambangan Express dengan kereta api Wijaya Kusuma itu terletak di kota Surabaya teman-teman. Kereta api Belambangan Express dari stasiun Surabaya Gubeng akan lurus terus menuju ke stasiun Surabaya Kota, tembus menuju ke stasiun Surabaya Pasar Turi sampai ke tujuan akhirnya menuju ke stasiun Semarang Tawang. Sedangkan untuk kereta api Wijaya Kusuma di stasiun Surabaya Gubeng terjadi perpindahan posisi lokomotif menuju ke arah Wonokromo. Dari Wonokromo tidak berbelok ke kiri lagi tetapi berbelok ke kanan menuju ke arah Madiun, Yogyakarta. Di stasiun Kroya berbelok ke kiri sampai ke stasiun Kasugihan dan tujuan akhirnya ke stasiun Cilacap teman-teman.
Oke, sudah tiba di stasiun Surabaya Pasar Turi. Berhenti normal di sini untuk menaikkan maupun menurunkan penumpang, teman-teman. Sebelumnya, kita juga berhenti di stasiun Surabaya Gubeng. Jadi, kereta api Blambangan Express ini di kota Surabaya berhenti di dua stasiun besar ya, stasiun Surabaya Gubeng dan stasiun Surabaya Pasar Turi. Dari stasiun Surabaya Gubeng, kita berjalan lurus melewati stasiun Surabaya Kota via shortcut. Kita tembus menuju ke stasiun Surabaya Pasar Turi, teman-teman. Dan menjadikannya kereta api Blambangan Express sebagai kereta api jarak jauh kedua yang melewati shortcut tersebut. Karena sebelumnya untuk jalur tersebut itu dilewati oleh kereta api Jayabaya yang memiliki relasi dari stasiun Malang menuju ke stasiun Pasar Senen via Surabaya Gubeng, Surabaya Pasar Turi, Semarang Poncol, teman-teman. Lama berarti ya? Nah, di stasiun Surabaya Pasar Turi, di depo kereta, itu ada rangkaian kereta api Kertajaya yang memiliki relasi dari stasiun Surabaya Pasar Turi, Pasar Senen PP. Kereta api Kertajaya ini baru banget tiba di stasiun Surabaya Pasar Turi dari stasiun Pasar Senen, teman-teman. Dulunya, kereta api Kertajaya ini itu merupakan pelopor kereta api penumpang dengan rangkaian panjang. Panjangnya itu mencapai 16 kereta ya, teman-teman. 14 kereta penumpang, satu kereta makan dan satu kereta pembangkit. Tetapi sayang banget untuk rangkaian kereta api Kertajaya sekarang sudah dipangkas menjadi 10 untuk kereta penumpang, satu kereta makan dan satu kereta pembangkit aja, teman-teman. Yang menjadi terpanjang adalah kereta api Gumarang ya sekarang, yang memiliki relasi Surabaya Pasar Turi, Pasar Senen juga, teman-teman, yang memiliki dua kelas, yaitu kelas eksekutif dan bisnis. Panjangnya mencapai 16 kereta, 9 kereta kelas bisnis, 5 kereta kelas eksekutif, 1 kereta makan, dan 1 kereta pembangkit. Sudah diberangkatkan kembali dari stasiun Surabaya Pasar Turi. Dan ini kita sudah melewati jalur double track ya, teman-teman. Kita akan berjalan ngebut sepanjang perjalanan sampai tujuan akhir, sampai ke stasiun Semarang Tawang. Suasana di eksekutif 1 kalau menurut saya masih rame ya, teman-teman. Karena kenapa? Bisa dibilang kereta api Blambangan Express ini kedatangan di stasiun Semarangnya atau di kota Semarangnya itu jadwalnya enak banget. Jadi lumayan juga nih para penumpang yang naik dari stasiun Surabaya Gubeng maupun stasiun Surabaya Pasar Turi, teman-teman. Nggak bisa dipungkiri, Surabaya Semarang itu peminatnya rame banget ya, teman-teman. Ditambah lain, kereta api Blambangan ini juga menjadi kereta api satu-satunya yang menghubungkan kota-kota atau kabupaten-kabupaten di daerah timur Jawa Timur, teman-teman. Seperti Banyuwangi, Jember, Pasuruan, menuju ke arah utara Pulau Jawa, teman-teman. Seperti menuju ke Lamongan, menuju ke Bojonegoro, Cepu, menuju ke Semarang, teman-teman. Seperti itu. Ini kereta api Blambangan sudah tiba di stasiun Ngrombo, menjadikannya pemberhentian terakhir sebelum tiba di tujuan akhir stasiun Semarang Tawang. Kemarin ini penuh, teman-teman, dan lepas Surabaya hanya sedikit kursi yang kosong. Lepas dari Ngrombo banyak banget kursi yang kosong. Tandanya pelanggan kereta api Blambangan itu memang ada, teman-teman. Jadi kereta api Blambangan ini udah cocok ya menghubungkan kota-kota kabupaten di bagian timur Provinsi Jawa Timur dengan kota-kota atau kabupaten di daerah Pantura atau Pantai Utara Jawa jalur kereta api ini ya, teman-teman. Ternyata banyak nih yang turun di Bojonegoro, Lamongan, Cepu, Ngrombo, dan bahkan Semarang Tawang ini, teman-teman. Mantap. Lepas dari stasiun Ngrombo langsung dinyalakan ya lampu utama dan mode malamnya dimatikan, teman-teman. Di luar matahari sudah mulai menunjukkan keberadaannya ya, teman-teman. Masih malu-malu sedikit nih. Perjalanan malam kita mendapatkan selimut dan selimutnya ini tidak untuk dibawa pulang. Jadi habis ini bakal segera dikumpulkan kembali oleh kru yang bertugas ya, teman-teman.
Mari kita rapikan terlebih dahulu, dilipat terlebih dahulu. Apabila teman-teman turun di stasiun bukan pemberhentian terakhir atau tujuan dari kereta api ini, ya udah selimutnya tinggal aja di kursi, nanti bakal dikumpulkan oleh kru yang bertugas. Jadi jangan dibawa pulang ya. Karena ini sudah lepas dari stasiun Ngrombo, tandanya kurang lebih sekitar 40 menit lagi kereta api Blambangan yang saya naiki segera tiba di tujuan akhirnya, sekaligus tujuan saya yaitu di stasiun Semarang Tawang. Maka dari itu saya ingin share pengalaman saya naik kereta api Blambangan pada kali ini teman-teman. Yang pertama, kereta api Blambangan merupakan kereta api baru yang baru diresmikan pada tanggal 2 Desember 2022 dengan relasi Ketapang Banyuwangi menuju ke Semarang Tawang PP teman-teman. Untuk jalurnya itu via Surabaya Gubeng, Surabaya Pasar Turi, menjadikannya kereta api jarak jauh kedua yang melewati shortcut Surabaya Gubeng, Surabaya Pasar Turi teman-teman. Ternyata penumpang kereta api Blambangan itu lumayan ramai ya teman-teman. Saya kira cuma Banyuwangi menuju ke Surabaya, habis itu kosong. Surabaya Semarang bakal gelundang, ternyata enggak teman-teman. Karena bisa dibilang juga teman-teman, kereta api Blambangan ini merupakan kereta api pertama yang menghubungkan stasiun Ketapang, stasiun Jember, daerah-daerah di Banyuwangi, Pasuruan, Probolinggo menuju ke stasiun Lamongan, Bojonegoro, Cepu, bahkan sampai ke Semarang Tawang. Seperti itu teman-teman. Makanya di sini banyak juga penumpang yang turun di Lamongan, di Bojonegoro, Surabaya Pasar Turi kayak gitu teman-teman. Mantep banget ya. Walaupun baru berumur 1 mingguan teman-teman, tetapi sudah membentuk pasar nih untuk kereta api Blambangan menghubungkan Semarang Banyuwangi PP. Keren. Harga tiketnya sendiri kalau menurut saya dengan harga tiket normal itu cukup mahal ya apabila full trip. Dari Banyuwangi menuju ke Semarang, saya mendapatkan harga tiket itu sekitar 520.000 untuk di kelas eksekutif. Untuk di kelas ekonomi itu harga tiketnya sekitar 400 ribuan sekian. Kalau menurut saya terlampau mahal untuk kereta baru. Harusnya apabila untuk kereta baru, saya kira tuh untuk memancing pasar terlebih dahulu ya, diberi tiket harganya tuh jangan mahal-mahal banget kayak gitu. Tetapi untuk di kereta api Blambangan ini dari peresmian sampai di tanggal tertentu itu tersedia promo atau diskon. Untuk kereta eksekutif itu harganya 250.000, untuk kereta ekonomi harga tiketnya 150.000 untuk full tripnya teman-teman. Rangkaian kereta api Blambangan ini merupakan bekasan kereta api Mutiara Timur ya. Sepanjang perjalanan kalau menurut saya dingin teman-teman, terutama waktu awal-awal perjalanan berangkat dari Banyuwangi. Rasanya dingin banget sampai Jember aja bahkan ngembun semua kacanya teman-teman. Tetapi alhamdulillah lama-kelamaan udah enak ya teman-teman. Mode malam di kelas eksekutif kereta api Blambangan ini keren banget. Jadi lampu utama bagian tengah itu dimatikan, yang tersedia atau yang nyala itu cuma lampu bagian aksesoris di samping bagian atas teman-teman. Jadi ciamik, cocok banget untuk tidur. Dari segi guncangan kalau menurut saya waktu di Daup 9 itu lumayan parah goyangannya, terus bantingannya seperti itu teman-teman. Tetapi waktu ini digeber dengan kecepatan tinggi di jalur double track, kalau menurut saya cukup berisik juga sih rangkaian kereta api Blambangan ini teman-teman. Oke, karena ini segera tiba di tujuan akhir yaitu di stasiun Semarang Tawang, mari kita siap-siap. Woi, gimana mas? Blambangan? Alhamdulillah. Jadi untuk naik kereta dari arah Banyuwangi ke arah Semarang sekarang nggak perlu transit dulu ya. Kalau dulu kan ribet, mesti turun di Gubeng, lari ke Turi, lalu dari Turi baru ke Semarang.
Sekarang itu lanjut bablas terus. Mantap ya. Oke, alhamdulillah sudah tiba di tujuan akhir. Mari kita turun dari kereta, teman-teman. Alhamdulillah teman-teman, perjalanan saya naik kereta api Blambangan Express sudah tiba di tujuan akhir sekaligus tujuan saya, yaitu di stasiun Semarang Tawang. Kereta api Blambangan yang saya naiki masuk di jalur 1 stasiun Semarang Tawang. Ternyata penumpang kereta api Blambangan itu ramai ya teman-teman. Seperti yang sudah saya bilang, saya kira ramenya itu cuma Banyuwangi, Jember sampai ke stasiun Surabaya Gubeng atau Surabaya Pasar Turi. Surabaya menuju ke Semarang, saya kira itu bakal kosong keretanya. Ternyata masih ramai teman-teman. Dan yang turun di stasiun Semarang Tawang itu juga ramai banget, terutama di kelas ekonomi. Pokoknya mantep lah. Kereta api Blambangan baru berumur 1 minggu, ternyata sudah ada pelanggannya ya, menghubungkan beberapa daerah di Banyuwangi, Jember menuju ke daerah Lamongan, Bojonegoro, Cepu sampai ke Semarang teman-teman. Oke, itu tadi merupakan perjalanan saya naik kereta api Blambangan Express full trip kereta api baru dari stasiun Ketapang menuju ke stasiun Semarang Tawang. Terima kasih telah mengikuti perjalanan saya, telah menonton video saya. Jangan lupa like, comment, share, dan tentunya subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.